pemirsa BR TV, masih sama VJ dan kita di sini masih ngobrol sama teman-teman dari Pahlawan Sampah. Nah, kalau tadi udah cerita ya, gimana asiknya bersih-bersih lingkungannya, dan tadi juga Pahlawan Sampah sudah menjelaskan bahwasanya mereka biasanya ngebersihin tempat-tempat di lingkungan wisata gitu ya, supaya mungkin pengunjung-pengunjung yang datang ke sana supaya nyaman gitu. Nah, aku pengen tanya juga, ini kan kalian masih sekolah ya, ini udah 7 tempat, udah lumayan banyak loh, mungkin belum udah mau hampir 1 bulan berarti ya, udah mau hampir 1 bulan nih Pahlawan Sampah dibentuk, udah 7 lokasi tempat yang kalian bersihkan. Itu kalian kapan ngebersihkannya? Maksudnya pas weekend kah? Apa pas pulang sekolah atau seperti apa? Kalau untuk jadwalnya sih ada sih Kak. Mulai dari Senin sampai Jumat itu kami ke desa kami dulu Kak. Kalau untuk Sabtu kami lebih ke kota. Oke. Berarti Senin sampai Jumat setiap pulang sekolah? Setiap pulang sekolah. Setiap pulang sekolah. Berarti sore ya? Berarti ya? Atau biasanya sekolahnya sampai jam berapa? Sekolah full day. Sekolah full day. Berarti balik sekolah Oke, balik sekolah berarti langsung bersih-bersih gitu ya, langsung kemana nih kita gitu ya. Kalau weekend berarti suka? Weekend juga? Ya. Weekend juga? Suka sih Kak. Oke. Nah, ini kan kalian misalkan pulang sekolah nih, bukannya pulang kalian mungkin ikut kegiatan lain ya, itu apa sama teman-teman dari Pahlawan Sampah ini gimana izinnya orang tua, mendukung kah atau kayak waduh ngapain gitu, agak khawatir gak? Alhamdulillah sejauh ini orang tua kami bersepuluh mendukung sih Kak, karena kayak bilang ya nggak apa-apa kan, siapa tahu nanti ada yang gara-gara kalian gitu menjadi motivasi buat masyarakat Bengkulu untuk memiliki kesadaran tinggi gitu terhadap sampah, karena sampah ini bukan lagi sedikit sih Kak di wilayah kami gitu, jadi kayak lebih banyak banget gitu, dimanapun kami pergi juga di pinggiran jalan itu udah positif sampah gitu Kak. Jadi ya kesadarannya itu masih berkurang Kak. Jadi maksudnya dengan hal itu kalian menyadari bahwa kalian harus aware terhadap lingkungan kalian sendiri ya, terutama persoalan sampah ini berarti ya. Ya. Nah, itu biasanya kalau kalian ngebersihin pesisir pantai ya, itu kan waduh, ini kalau misalkan di tempat-tempat wisata kan waduh banyak banget gitu ya, sampahnya bisa berapa hari, berapa jam kalau ini bisa sampai berapa hari atau waktunya berapa lama tuh buat ngebersihin satu tempat lokasi? Sekitaran 5 sampai 7 jam sih Kak. 5 Dari sampai 7 pagi jam. jam 8 sampai sore. Sampai sore. Kalau weekend berarti itu ya, kalau nggak sekolah ya. Oke, dari jam 8 sampai sampai sore berarti, waduh itu full ngebersihin. Kalau orang mungkin menghabiskan waktunya untuk main kemana gitu, kalau kalian justru ngabisin waktunya liburannya dengan berbakti sosial seperti itu ya, bersih-bersih lingkungan. Nah, ini selama 7 tempat yang udah kalian bersihkan, tempat mana yang paling susah dibersihin atau paling effort dibersihin? Di mana tuh lokasinya? Di jembatan Kualo, Mbak. Di kota sih Mbak, di Bengkulu. Di kota Bengkulu, di jembatan apa? Tepatnya di bawah jembatan berarti itu? Nah, di Kualo Mbak. Kualo dekat Unip. Itu apa? Kesulitannya apa? Sampahnya itu menumpuk banget Kak. Menumpuk banget. Nah, itu biasanya kalau sampah-sampah cara ngebersihinnya gimana sih kalian? Maksudnya langsung sampah-sampahnya dimasukin atau gimana? Cara pembersihannya gimana tuh? Pakai alat besar atau gimana? Kami pilah sih Kak. Kami pisahin. Pakai ini Kak, serok yang besi Kak. Biasanya kami langsung masukkan ke kantong plastik. Langsung masukkan ke trash bag besar ya berarti ya? Nah, itu sampah-sampah yang sudah kalian kumpulkan itu dibawa kemana tuh? Langsung ke tempat Pertama-tama sih kami kumpulin kan Kak,
Nanti dari dinas ada yang jemput sih kak. Uangnya itu ke TPA kak, TPA setempat. Oh TPA ya, jadi memang sudah berkoordinasi sama dinas gitu ya. Berarti maksudnya sampah yang kalian kumpulkan diangkut gitu ya? Diangkut. Kalau awal-awal sih belum sih kak, belum sama dinas. Masih belum. nyewa sendiri kak. Ya duit sendiri. Nyewa sendiri, jadi sampah-sampah yang kalian kumpulkan itu kalian antarkan sendiri ke TPA-nya? Bukan kak, kami nyewa mobil kak, nyewa mobil. Nyewa mobil bak ya berarti ya, buat dikumpulin, terus langsung kalian antarkan ke TPA-nya. Ya. Nah itu gimana sampai pada akhirnya kalau sekarang kan kata kamu tadi sudah dinas tuh yang ngambil, yang jemput gitu ya. Nah itu gimana sampai pada akhirnya sekarang dinas berkolaborasi dengan kalian tuh? Iya kak. Benar. Itu awalnya gimana Gung? Alhamdulillah. Awal-awalnya sih kak kami juga kaget gitu kan pas kami lagi bersihin pesisir pantai gitu kan di dekat jembatan di bawah gitu kan. Nah di situ tuh kami udah selesai bersihin sampah kan, udah mau pulang juga itu. Nah kebetulan ada yang nyamperin dan beliau itu dari dinas tempat gitu kak, dinas TPA setempat. Jadi di situ kami kayak diberitahu gitu kan, juga ngobrol juga, sharing. Akhirnya beliau ngasih kayak bantuan gitu buat pengangkutan gitu. Jadi kapan kami mau terjun untuk bersih-bersih gitu, alhamdulillah beliau menyediakan truk untuk ambil sampah yang udah kami pilah kayak gitu. Waduh luar biasa ya. Jadi didukung ya sama pemerintah setempat ya, dari DLH-nya berarti ya, dari Dinas Lingkungan Hidupnya ya. Untuk waduh jadinya nggak usah sewa-sewa mobil lagi sekarang, justru udah ada bekerja sama itu. Waduh. Tapi sejauh ini gimana? Apa namanya apresiasi apa yang sudah kalian dapatkan sejauh ini selama 1 bulan berarti ya dibentuk? Kalau untuk pemerintah sih belum ada sih kak. Kalau dari produk-produk lain sih ada sih kak. Dari apa tuh? owner produk lain. Contohnya apa tuh? Mulai dari peralatan sih kak. Sarung tangan, plastik. Iya. Jadi dibantu. Sepatu. Jadi dibantu dari apa namanya alat-alatnya gitu ya? Iya benar. Gimana respon masyarakat dengan kehadiran pahlawan sampah ini? Banyak yang dukung sih kak, banyak juga yang negatif. Apa tuh hal positif dan negatifnya yang kalian selama ini dapatkan? Untuk hal positifnya sih kak, kayak kadang gitu kan kalau misalnya kami lagi kemana gitu kayak jalan gitu kan, dibilangin kayak, wih pahlawan sampah nih, pahlawan sampah. Jadi kayak mau bersihin itu kan dengar suara gitu kayak merasa, wih udah kenal gitu loh, kayak jadi nambah semangat mau bersihinnya kan, kayak udah dipandang masyarakat gitu kak. Jadi kalau misalnya untuk hal negatifnya, kami tuh banyak dibilang kayak ini cuma sebentar-sebentar doang, habis itu udah nggak bersih lagi. Banyak itu kak di komenan TikTok kami, banyak kak di sosial media kami, banyak itu yang negatif. Jadi banyak yang ada juga loh yang hate, berarti ada ya? Ada. Dibilang kayak udah jelas-jelas sudah ya. Tapi gimana tuh kalian menanggapi komen-komen hate seperti itu? Biarin aja sih kak. Percuma kalau nggak ada aksi. Jadi lebih memilih untuk ya udah ya, karena kan kalian juga memang ikhlas lillahi ta'ala gitu ya, memang atas kesadaran kalian sendiri, kemauan kalian sendiri gitu ya, untuk bisa berkiprah di bidang apa namanya kegiatan sosial ini gitu ya. Tapi rencananya mungkin sekarang mau ada rencana untuk membersihkan tempat apa? Ada gak? Sudah ada planning beberapa tempat yang sudah kalian list untuk dibersihkan? Udah sih kak, kalau untuk sekarang udah. Udah ada berapa tempat yang selama ini kalian rencanakan untuk di ini? Kalau untuk sekarang baru 1 tempat kak.
Baru satu tempat ya. Baru, ya. Oke, semoga lancar. Nah, ini selama kalian membersihkan sampah gitu di lingkungan kalian gitu kan, di pesisir pantai ataupun bahkan di sungai-sungai gitu ya, berarti ya. Nah, itu ada gak pengalaman-pengalaman yang sampai pada akhirnya kalian terenyuh gitu? Pengalaman unik atau apa gitu yang selama ini kalian berlima pernah alami, ada nggak tuh? Boleh dong diceritakan. Misalkan Ada sih, ketemu Kak. apa tuh? Ada pengalaman-pengalaman kayak unik gitu di pas kami bersihin sampah gitu, kayak nemu-nemu hal-hal yang kadang bikin Tawa. ketawa, kadang bikin gimana juga kan. Salah satunya itu kayak nemu celana dalam, habis itu nemu bangkai binatang juga gitu. Bangkai. Banyak Tapi sih Kak, kayak nemu hewan kayak kalajengking, nemu Ular gitu? kelabang. Tapi sejauh ini Gitu. kalian belum mengalami hal-hal yang maksudnya ketemu ular gitu-gitu? Sejauh ini enggak ya, alhamdulillah ya. Belum pernah sampai ada kejadian-kejadian yang gimana kan ya? Halo? Cek? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sih. Belum pernah, alhamdulillah ya, semoga tidak akan pernah terjadi gitu ya. Karena kalau kemarin mendengar tuh ada beberapa celotehan dari Pandawara, justru alam ikut mendukung dari aksi kalian gitu ya. Jika kalian sudah berdamai dengan alam, semoga kalian juga dilindungi gitu ya. Kalau kalian sudah bersahabat dengan alam, alam ikut mendukung aksi kalian nih, semuanya bersepuluh gitu ya. Waduh, tapi aku pengen pengen tahu sih apa motivasi terbesar kalian sampai pada akhirnya berkiprah dalam kegiatan ini. Apa motivasi besarnya? Motivasi kami Kak, Iya. kami sih ya harapannya sih dapat menginspirasi juga pemuda-pemuda di daerah lain sih Kak. Dengan tercipta juga komunitas-komunitas seperti kami ini di daerah-daerah lain. Ya. Itu aja sih Kak. Jadi berharapnya dengan kegiatan-kegiatan ini jadi sebagai contoh teman-teman juga minimal aware sama sampah yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan syukur-syukur teman-teman dari Pandawara dan diikuti sama pahlawan sampah, dan semoga ada pahlawan-pahlawan sampah lainnya di Indonesia ini yang bahkan justru sudah tidak ada lagi tuh petugas-petugas sampah karena teman-temannya juga udah banyak pahlawan-pahlawan. Semoga nih teman-teman dari pahlawan sampah bisa menginspirasi ya. Jadi tetap semangat terus gitu ya, walaupun mungkin banyak komentar-komentar negatif dari netizen gitu ya, yang kadang mereka nggak tahu gitu ya kalau sebenarnya memang kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik gitu ya. Nah, itu kalian berarti kan bikin-bikin konten-konten video-video bersih-bersih itu kan direkam gitu ya. Nah, tapi ada tim untuk ini ya, bagian-bagian nge-recordnya. Ada Kak, ada. Jadi bersepuluh itu sudah ada beberapa bagiannya tuh. Udah sih Kak. Udah. Apa aja tuh kalau boleh tahu, ada bagian apa gitu, boleh dijelaskan coba Gung. Ada bagian apa aja di selama 10 orang itu? 10 orang itu berarti ada bagian apa aja? Kalau Agung kan ke koordinator utamanya, berarti terus ada Arbi juga ada koordinator lapangan. Terus ada bendaharanya juga tadi, terus ada bagian apa lagi tuh? Ada bagian Yang Sekretaris. ada koordinator konsumsi. Waduh, ada konsumsi Makanan, juga. Ya. Ada seksi kesehatannya? Belum ada Kalau ya? untuk yang sering nge-record itu Kak, ketua Iya. Kak, ketua kami sendiri Kak. Ketua ini Agung berarti? Bukan Kak, Bukan, dari lain yang Kak, kedua. lain. Lain ketua? Ketuanya Ridho Nuram. Ya, Oke. Kalau Agung biasanya apa? Koordinator utama tuh tugasnya apa tuh? Boleh diceritain dong. Biasanya ngapain Agung? Kalau- Koordinator utama tuh apa bertanggung Saya- jawabnya? Ya tanggung jawab saya cuman kayak ngasih pendapat aja sih Kak, kayak gimana nih lebih baik kayak gini apa gimana gitu, kayak ngasih saran yang pas gitu Kak. Oke. Jadi mengontrol semua Kalau kita- kerjaan-kerjaan dari teman-teman ya?
Ya. Oke, baik. Ini kita masih ngobrol lagi nih, tugas-tugasnya kira-kira dari teman-teman pahlawan sampah itu apa aja. Tapi kita akan jeda dulu teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana juga pemirsa BR TV. Tetap terus, ini kita akan jeda dulu di Ngobrol Bareng.